Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuai thumbnail aja ya, yaitu tentang IHSG ya. Apakah sudah semakin tidak menarik atau mungkin sebenarnya masih menarik atau tapi masih menarik, sayangnya tidak ketahuan aja. Sebenarnya ide judul video ini pun saya dapat dari pertanyaan dari salah satu media ya, yang mana sebenarnya topiknya sih bukan khusus ke IHSG-nya waktu itu, cuma itu pernah dibahas apakah dengan nilai transaksi yang sepi seperti ini, IHSG-nya jadi nggak menarik lagi dan jadi nggak berprospek lagi. Dan saya bilang sih enggak, karena alasan saya simpel aja, transaksi market pada waktunya akan sepi dan pada waktunya akan meningkat lagi. Dan transaksi yang kayak sekarang, misalnya kayak hari ini kan di tanggal 9 Januari itu hari Senin ya, kayak sekarang aja cuma sekitar 9,8 triliun. Itu termasuk nilai transaksi yang memang menurun dari biasanya. Tapi pada zamannya 9 triliun itu bisa jadi nilai transaksi terbesar yang pernah dicapai oleh HSG. Jadi kayak nilai transaksi itu kalau digrafikin mungkin cuma antara ngetes support, ngetes resisten doang. Jadi um, kalau menurut saya topik itu cukup menarik dan saya angkat di sini. Ya, tapi mungkin Anda juga udah bisa tebak-tebak lah. Kalau saya akan bilang sebenarnya nggak gimana kondisi yang ini akan menjadi kondisi yang 50-50 maksud saya. Dibilang nggak menarik, ya iya. Karena kalau Anda termasuk angkatan tahun 2020 yang sukanya scalping, beli apa aja yang disebut oleh influencer langsung naik, pasti jelas kondisi market sekarang nggak seru. Bahkan beberapa teman-teman saya ada yang cerita, influencer sana mereka ikutin mulai jarang ngomong katanya. Ya kaget juga saya ya, karena apakah segitu jeleknya market? Karena saya pribadi terlepas dari member saya bilang kayak saya yang terlalu optimis, tapi memang saya yakin banget ini masih ada peluangnya. Ya agak disayangkan sih, cuma intinya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kalau Anda termasuk angkatan investor angkatan tahun 2020 alias 3 tahun yang lalu, mungkin memang market saat ini nggak menarik. Tapi yang udah terbiasa, yang udah cukup lama di market, yang udah 5 tahun atau kayak saya berarti tahun ini tahun ke-10, itu mungkin akan mengerti bahwa memang kondisi seperti ini harus pelan gitu mainnya ya. Tapi bukan berarti jadi nggak bagus atau jelek atau harus sampai tinggalin 100% marketnya. Kecuali Anda udah punya planning lain jika keluar dari market mau kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya masih mau di market, gitu masih mau trading, cuman agak sedikit bertanya-tanya aja apakah market masih menarik atau enggak. Jawaban saya masih. Kita coba lihat dulu aja untuk statistik IHSG-nya supaya yang saya omongin jadi ada barang buktinya. Nah, ini kita langsung di bagian statistiknya. Ini transaksi hari ini ya, Monday 9 Januari. Dengan value transaksinya 9,38 triliun. Ini memang agak lebih kecil karena biasanya sekitaran 12 sampai berapa ya? 12 pernah 17 T juga dan itu terlepas dari pasar nego ya. Jadi transaksi yang termasuknya normal cuma di bawah rata-rata. Ini memang menyebabkan IHSG dianggap jadi nggak seru. Dan kalau kita dari hari ini punya, kita cuma buka-buka data iseng sekilas aja karena video ini kan mungkin satu hari akan ada lihat di waktu yang lebih lanjut. Jadi IHSG ini sempat turun, lowas, dan menguat lagi gitu ya. Jadinya plus 3,707. Bukan angka yang membanggakan, tapi kalau buat sebagian orang adalah yang penting masih plus gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Intinya ada kondisi yang menenangkan gitu ya. Ini saya lagi lihat daily movernya, biasanya Telkom segala macam, ada MDKA mungkin yang sekarang jadi primadona ya, karena orang-orang lagi ngeliatin apa namanya harga emas gitu. Terus yang baru mulai rebound, bukan rebound juga, baru lepas dari sideways-nya itu Cepin mewakili sektor poultry. Lalu healthcare nih, ada KLBF, Nika. Kalau yang ingat saya pernah IG Live sama sekuritas mana ya. Ada beberapa kali sih saya lupa sih, kayaknya Sukor kalau nggak salah. Itu saya pernah tanya sektor mana yang masih bagus, saya pernah bilang itu healthcare. Cuman kalau Anda ingat pun rasanya Anda akan bilang itu lama banget nunggunya ya. Yes, berbulan-bulan memang. Jadi kayak saya bilang tadi di awal, kondisi market sekarang cuma mengharuskan untuk sedikit lebih ngerem aja, tapi bukan berarti bahaya gitu. Cuma lebih malesin aja mungkin. Jadinya
Kalau Anda sukanya yang adrenalin banget, yang cepet-cepetan, ini kali ini disuruh sedikit lebih bersabar gitu kan. Terus apa lagi? Ada Antam, BBNI, segala macamnya. Goto aja plus nih ya. Ini year to date, sorry, yang today. Goto nggak masuk. Oh, masuk di laggard, berarti yang turun ya, -2%. Tapi kali ini kita nggak usah nuding-nuding mengenai beban indeks, karena sebenarnya kalau Anda bilang Goto dan lain-lain, itu udah bukan. Ya, ini saya cuma lagi lihat sisanya aja, karena udah lama nggak lihat di sini. Yang pasti, saya buka website ini cuma untuk memperjelas aja bahwa nilai transaksi emang lagi turun, yang mana biasanya sekitar 12 triliun, sekarang cuma tinggal 9,3. Dan menurut saya itu sebenarnya bukan jelek-jelek banget, cuma kembali kondisi awal aja. Malah sebenarnya kadang-kadang kalau pikir kita itu kayak nggak ada puasnya ya. Waktu 2020, mas market lagi rame banget, kita mengatakan, oh ini gara-gara influencer ini pompong nih, orang pada rame transaksinya, akhirnya market nggak berjalan sebagaimana mestinya karena sebuah suatu awareness yang dipaksain untuk berjalan lebih cepat, bukan karena kaedah dari pergerakan market itu sendiri. Tapi sekarang pas lagi sepi, orang juga ngeluh gitu ya. Bilang, wah market mulai nggak seseru dulu. Memang kadang-kadang kalau dipikir-pikir saya setuju dengan teori manusia nggak kenal puas. Karena saya sendiri juga awal-awal emang agak keganggu sih. Kayak apalagi kan saya juga memberikan rekomendasi ya. Kalau rekomendasi orang kan ekspektasinya kalau bisa habis beli pagi jual sore atau beli pagi jual pagi itu juga kalau bisa langsung naik kan lebih bagus. Tapi kalau misalnya harus melambat itu yang biasanya memang agak sedikit membebani. Walaupun pada akhirnya mungkin tuh saham akan tetap naik juga, tapi orang orang akan keburu kecewa gitu, lelet, lelet dan lelet. Nah, itu masuk akal. Tapi sekarang kita lanjut ke IHSG-nya. Benarkah segitu nggak menariknya? Kita coba dari teknikalnya dulu aja. Dan tadi kan saya udah bilang, soal penekan indeks, Anda nggak usah lagi lihat-lihat seperti Goto dan lain-lain. Sebenarnya bukan di situ bebannya setelah saya lihat ya. Karena katanya sih, kalau benar, Goto itu sebenarnya bobot indeks terhadap indeks cuma 0,34%, alias kecil banget. Makanya waktu IHSG sampai begini-begini tuh pada bilang Goto kayak oke lah masuk akal. Tapi kalau kalau sampai 100% bahwa setiap penurunan IHSG itu gara-gara Goto, saya yang entah kenapa kayak saya sendiri yang merasa agak dipaksain gitu. Nah sekarang kita lihat IHSG-nya. Kalau Anda termasuk yang sering liatin outlook-nya IHSG di WH Project, di websitenya, Anda pasti udah familiar dengan gambar ini ya. Ya kurang lebih seginian lah yang biasa kita kasih lihat, karena saya yang buat juga. Buat kipas ininya ini saya yang bikin. Demand zone-nya segini, yang mana IHSG posisinya masih demand zone. Kalau kayak gini kondisinya gimana Pak? Kemungkinan Anda juga udah tahu, saya pasti akan bilang ini mengarah penguatan, karena mempertahankan demand zone. Dan persis kan, demand zone ini kurang lebih di 6634 ya. Harusnya 6639 atau 6634 lah. Kita juga mengacu pada lows tanggal 13 Juli aja. 6636, oke lah. Berarti 6.636 sejauh ini dipertahankan. Tadi lowesnya aja 6638. Ya, itu teman-teman bisa lihat di bagian sini. Kalau yang belum familiar dengan trading view, lowesnya itu di huruf L 6638. Berarti demand zone dipertahankan. Kalau kayak gini secara teknikal harusnya arahnya kita menguat. Lagi pula, sebenarnya kalau dalam Advent itu, saya coba-coba terjemahkan yang saya hasil belajar ya, karena dulu-dulu kan saya belajar terus cuma gambar doang, nggak bisa jelasin apa-apa. Bahwa kalau satu pergerakan memang spreadnya lebar, kayak gini kan yang warna biru muda ini lebar banget kan. Ya, ini kan ungu, ini kuning, ini biru muda. Ini kan berarti trend utamanya di sini. Kalau memang spreadnya lebar, tapi selama dia nggak tembus dari garis supportnya sebenarnya sih masih naik. Jadi mungkin IHSG kita masih sideways dulu sekitaran di sini. Mungkin masih ya katakanlah sebulan lagi mungkin. Ya nggak tahu lah ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tapi kalau misalnya mau sebulan lagi sideways pun, saya pribadi ya akan bilang, wah siap aja sih. Kalau sideways doang mah nggak apa-apa gitu ya. Nah, dalam kondisi kayak gini mungkin IHSG-nya sudah cukup jelas lah kalau Anda mau tanya saya, dan memang sudah ada yang nanya sih. Yang itu jawabannya adalah ini masih bagus gitu. Cuman bikin males aja, nggak seseru pada zamannya. At the very least, bersyukur aja ya HSG-nya nggak kayak zaman-zaman 13 Mei ini ya. Nggak dipaksain, 9 Mei, sorry. Nggak dipaksain sampai seancur-ancurnya kayak gini gara-gara Fed rate. Sekarang udah nggak dengan sentimen eksternal yang menyeramkan lagi. Jadi benar-benar money day marketnya. Alasan memang ada banyak yang beredar. Misalnya karena China open border,
asing pada ke sana dan lain-lainnya gitu ya. Banyak sih banyak yang bahas-bahas gitu sampai pada compare maksudnya compare IHSG sama Hang Seng dan lain-lain. Itu memang alasan yang bisa dipakai cocok, tapi pada waktunya akan tidak relevan lagi. Karena kalau ini faktor market doang, ya pasti pada akhirnya kelihatan lah bahwa kadang-kadang alasan yang dimunculin terus juga nggak cocok. Memang dalam hal ini bukan berarti saya bilang bahwa oh net sell asingnya itu bohong, enggak, net sell asing tetap ada. Cuman dari nilai transaksi juga nggak turun-turun banget sebenarnya kan. Jadi menurut saya ya masih aman-aman aja lah dengan ada sentimen tersebut dan nggak terlalu cocok. Ini pendapat saya pribadi aja. Lalu tadi soal penekanan indeksnya, kalau kita bilang gotoh, menurut saya udah nggak tahu tepat. Karena Goto itu bukannya turun lagi kayak pada zaman ini ya, sudah mulai ada penguatan. MACD juga cakep nih, basically teknikal sih udah bisa masuk-masuk nih kalau yang mau bilang kayak ilmu MACD ini sudah bisa pakai. Udah bisa di entry-entry dikit lah buat coba-coba. Sekitar 100 sampai 102 mungkin masih dapat. Nah, yang jadi beban itu kalau Anda masih ingat saham-saham kayak BUMN Karya, nah ini Adik Karya, ini sempat ada insight at shoulder aja nggak bisa ngangkat, kita buang aja deh. Saya mau lihat yang besar, karena ini pasti gambar yang udah lama banget saya bikin, tapi saya sendiri entah kenapa nggak pernah beli saham kayak ginian. Karena mungkin kalau Anda, tuh kan juga udah putus, ini buang aja, ini masih wajar punya kok. Kalau Anda pernah lihat di Instagram saya yang pribadi, tapi ini bicara 4 tahun yang lalu ya, waktu 2019 saya juga udah pernah warning sih untuk menghindari saham BUMN. Yang memang kagetin buat saya adalah kok 3 tahun ya penyiksaannya ya. Ini cukup lama loh kalau dipikir-pikir. Tadi itu berapa gitu kan, ini lagi gambar-gambaran nggak ada jelas aja nih dengan pakai. Nah, sekitaran tahun-tahun ini nggak nyangka tuh parah-parahnya gitu kan. Jadi oke, story saya 2019 atau 2020 ya, saya lupa lah. Pokoknya nggak lama habis itu mulai turun lah. Ya, pokoknya kurang lebih udah 2 tahun 3 tahun turun terus. Ini juga saya lagi coba telepon trennya. Saya nggak ngerti kenapa saya gambar begini. Ini pasti salah. Jadi yang pasti ini gambarnya tidak ada yang pakai dan kita tahu bahwa ini arahnya masih menurun. Ya sebenarnya ini juga yang turut serta menekan market gitu ya, kayak Wika juga termasuk. Ini sekilas yang langsung breakout nih, naik bentar turun lagi. Ya sudah bentuk tren baru. Mungkin kita dulu bangga-banggain saham ini pernah di harga 2000-an. Ya mudah-mudahan nggak ada yang masih simpan ya. Ya ini juga saham-saham konstruksi juga. Ini menurut saya sih kalau kita lagi nyari beban-beban market, menurut saya sektor ini jangan sampai nggak dilihat. Karena pada zamannya dulu, sektor ini juga yang menopang IHSG. Pernah gitu ya. Itu waktu ya tahun 2015 ini. Waktu harga 300-an, WSKT naik sampai berapa sih ini? Sampai 2000 loh. Ya. Naik sampai 2000, terus ini ada split juga nih di sini. Ya, jadi ada beberapa kali corporate action merasa angkanya berantakan, kan 2,58 mana ada fraksi harganya. Jadi ini yang termasuk menekan indeks. Ya kalau Anda nggak beli yang kayak gini-gini sih nggak usah khawatir. Tapi intinya saya mau Anda ngerti adalah, IHSG-nya mau nggak semenarik apapun sebenarnya cuma menuntut Anda untuk agak lebih lambat, bukan berarti semua saham lagi jelek. Banyak yang masih bagus juga. Ya kayak yang saya bilang di healthcare, kita lanjut lagi ke chart. Healthcare misalnya Mika. Mika ini sempat all time high kan. Tuh, di sini. Di 3.400 all time high. Sekarang lagi turun-turun dikit. Ini MACD aja udah ngarah mau naik ini. Bagus ini. Terus ada saham healthcare yang lain juga. Jadi kalau Kak Hermina juga ini sempat sideways di sini. Ini saya pernah buat artikelnya juga di website WA Project. Kalau pernah lihat, ya overall ini nggak jelek gitu ya. Intinya terlepas dari HSG yang sepi, mestinya Anda akan lebih gampang juga sih nyari saham yang lagi naik. Kan tinggal lihat aja berapa saham yang naik, terus dicekin chartnya lebih dikit gitu kan kerjaannya kan. Karena biasanya kan cuma saham yang menguat pada saat IHSG lagi turun tuh sedikit, tapi akan membuat Anda lebih gampang buat nyari. Kalau misalnya ada 300-an, 400-an, pernah nggak 400? 300-an gitulah ya yang naik. Itu mungkin Anda nyariinnya satu-satu di analisa chartnya capek gitu, tapi ini kan lebih gampang. Waktu itu saya pernah rekomen pas IG Live,
Saya lupa sih sekuritas yang mana benar. Kalau masih ingat saya akan lebih gampang, lebih detail ngomongnya. Saya pernah tanya em, sektor yang menurut saya oke itu sudah jawabnya healthcare. Itu tahun lalu ya, dan nunggunya cukup lama. Ya mungkin sekitar sepanjang sideways-nya Hill ini saya pernah rekomendasi gitu. Tapi belajar di sini, saya juga menyebutkan ini bukan untuk bilang bahwa gue pengen ngomong naik, bukan. Itu nggak jadi masalah buat saya, nggak penting. Tapi maksud saya adalah saya teman-teman ngerti juga bahwa ini kondisi yang mengharuskan teman-teman untuk lebih sabar aja. Mau kita bilang bagus seperti apapun, memang marketnya juga lagi sepi, ada penurunan transaksi, tapi bagus akan tetap saham yang bagus akan tetap bagus pada waktunya. Nah, waktunya itu yang kapan yang kita nggak tahu kan. Cuman melambat aja. Oleh karena itu sekarang kita coba lihat nih saham-saham yang bisa jadi perhatian. Yang jelas sekarang ini saya nggak akan pilih-pilih saham-saham bank gede dulu. Alasan saya simpel, demand zone pada lewat gitu kan. Ini kan juga, ini sih awal target sih, target tutup gap udah lewat. Tapi kan harusnya kan jadi demand zone baru pasti koreksi tembus gitu ya. Jadi demand zone udah pada lewat, yang bank-bank gede ini mungkin saya akan bilang wait and see. Pada waktunya sih pasti direkomendasikan kembali. Karena kalau saya bilang nyicil buat investasi, kayaknya nih nggak cocok diomongin di channel ini ya. Jadi kita ngomongin yang technically lebih mungkin ada penguatan. Kalau tadi ada healthcare, Mika sama Hill itu udah watchlist. Terus lagi ya. Oh iya, pertanyaan. Saya sih pilihnya Chapin Java. Itu udah pasti ya, karena pilihannya sekarang cuma itu doang. Saya belum ada minat, belum melirik ke WMUU lagi. Terakhir kita sempat bahas di vlog dan saya lupa sih kenapa lagi atau enggak. Kalau enggak ya udahlah. Jadi intinya sih udah lagi jelek itu saham. Jadi kita sudah dicepin nama Java dulu aja. Mungkin ini lebih disukai oleh pelaku pasar karena sekian lama orang tahunya kan cuman dua ini sebagai saham dari sektor poultry. Cepin tuh sempat sideways di area ini 6.000, pokoknya sekarang 6.000 udah jadi support gitu ya, 6.000 sampai dengan ya kira-kira di sini saya ambil supportnya berarti 5.500, spread yang lumayan loh itu, 500-an poin. Nutupi nggak ya, saya nggak ngitungin sih, cuman intinya ini sideways udah lewatnya mantap lagi. Kemarin masih ngetes 6.000 sebagai closingannya juga, sekarang sekali naik langsung 4%. Ini udah harga 6.000, berarti satu lotnya itu kalau kali 100, 600.000, langsung dikali 4%. Lumayan sih sebenarnya ya. Dan secara teknikal untuk saham yang baru memulai tren di hari pertama, cenderung lebih menarik. Coba kita lihat pakai MA cross-nya ya. Ini sih udah jelas berarti kalau ini bagian tanda plusnya kan berarti sudah mulai awal mula penguatan konfirmasi di sini. Emang 5 ini berada di 5875. Kalau saya pribadi, kalau sampai harus merekomendasikan Cepin, saya akan bilang at the very least 6.000 lah bertahan. Kenapa? Kalau balik ke 6.000 lagi, kita udah cukup kuat untuk mengestimasikannya akan sideways lagi. Kalau males nunggu, ya mendingan di cut loss aja gitu kan. Jadi level 6.000 yang mendingan lebih diperhatiin. Untuk MA5, 20-nya mungkin tunggu trennya udah jalan aja sementara kita tutup dulu. Karena belum satu hari soalnya. Jadi asumsinya saya kalau satu resisten baru terbentuk jadi support, itu akan di-retest lagi. Alias kalau ada koneksi dekat-dekat 6.000 itu sangat lumrah gitu ya. Kalau misalnya mau dibeli lagi, dia pastikan setidaknya jangan balik ke bawah 6.000. Supaya Anda nggak harus nungguin lagi kira-kira dari Juli sampai Januari. Ya bukan berarti pasti time frame-nya akan segitu lama, tapi nggak ada yang tahu ya bahwa kalau dia kembali lagi ke sideways saja, ini adalah contoh nyata sideways sebelumnya lama. Pakai break dulu lagi kan sampai dia bikin double bottom. Jadi ya 6.000 itu yang masih perhatian kalau misalnya Anda tertarik sama saham ini. Terus saya pilih kalau ada Cepin, pasti saya akan lihat Java juga. Alasan saya ya dua sejoli dari saham poultry gitu kan. Ah, ini dia punya supply zone sebelumnya di sekitar sini udah lewat. Tinggal resisten nih, kena Ganfeng punya resisten tuh jatuhnya di persis lagi resisten. Ragu-ragu deh kalau dibanding Chatham sama Java, saya mungkin bilang Java malah wait and see. Kenapa? Ini kan memang resisten di 13.95, 13.95 juga di 6 Januari, yang mana tuh level highest-nya. Jadi kalau kondisinya kayak gini, kemungkinan ini supply zone yang sebelumnya, maksud saya supply zone itu jadi kalau pas di sini harganya
Ini jadi supply zone, tapi sekarang sudah tembus, makanya jadi demand zone gitu ya. Pertukaran kena support resisten aja. Berarti kalau misalnya sekarang dia kena resisten, Anda boleh ekspektasikan dia balik ke demand zone dulu. Sampai dengan berapa nih? Ini saya coba lowestnya di 13.30. Barang weakness kalau bisa bertahan di atas 13.30 oke, karena kalau enggak tren dia sebenarnya memang mengkonfirmasi reversal. Ini tren utamanya masih area merah tua ini ya. Ini masih potensi melemah lebih lanjut. 13.95 itu kalau nggak lewat jelek gitu ya. Kalau misalnya gambar belakang gambar dihilangin aja Pak. Bisa. Kalau kita mau buang juga bisa. Nih misalnya saya buang nih. Ini kan berarti dari mentor ini sempat naik bawah lumayan kan dari misalnya ambil yang dari berapa nih kita buang iklannya dulu. Ini kan berarti yang dari 13 Mei ini sempat naik terus nih ya sampai di sini sampai di 16.35 lumayan tetap naik tapi kalau trennya turun lagi secara psikologi Anda mungkin nggak akan terlalu berani untuk hold lebih lama ketika Anda aware bahwa trennya masih turun gitu ya. Jika dia melanjutkan penurunan, ini kan setelah tembus resisten dia retest gitu kan, resisten dia support. Sebenarnya ada percobaan sekitar 3 kali untuk bertahan. Nah, hasil tembus lagi, ya yang beli di sini yang kasihan gitu kan. Jadi ini pentingnya untuk mengetahui tren. Kalau memang trennya belum reversal, mendingan nggak usah terlalu optimis gitu. Kalau ada reversal, galak itu wajar gitu kan. Kalau saya sih pribadi gitu, dari reversal sudah mulai uptrend, saya berani main hold karena anggapan saya memang udah naik gitu kan, apalagi takut-takut. Tapi kalau masih sekitaran downtrend kayak ini di resisten, bolehlah agak lebih berhati-hati gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu banyak kali ini karena seperti yang saya bilang tadi, kalau IHSG melambat, saya banyak yang rekomendasi kayaknya percuma. Ibaratnya kalau saya rekomendasiin ini terus sampai vlog berikutnya nggak tahu kapan masih belum naik, kan kayaknya saya fail banget gitu ya. Tapi sebenarnya kan cuma marketnya nyurus di lebih sabar. Jadi saya cuma posisinya situ aja tadi. Di apa tadi ya? Tentang indeksnya itu konstruksi, terus di poultry. Ya itu aja. Jangan lupa cek lagi kalau Anda oke. Terus sepandangan, sependapat, baru baik. Kalau misalnya enggak ya abaikan aja. At least udah tahu kira-kira IHSG seperti apa. So, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Bye-bye.